Bisa diceritakan momen terbaik untuk industri Anda itu pada saat kapan dan apa yang bisa dikerahkan oleh pemerintah, swasta dan lain-lain untuk menuju momen yang lebih baik lagi ke depannya? Ya. Sebetulnya kalau momen yang paling baik yang sebelum 2005 ya. 2005 itu ada kuota dulu ya. Jadi 2005 itu berarti hampir 20 tahun lalu ya Pak? Memang itu momen yang paling baik karena dagangnya masih pakai kuota ke Amerika dan ke sana. Dan kuota itu artinya kita memang daya saingnya agak semu ya waktu itu ya karena ada kuota. Tapi yang paling pasti di situ di momen-momen itu adalah ketika hulu hilirnya terintegrasi. Jadi bener integrasinya antara hulu hilir kuat. Nah, karena sekarang memang, tidak. Nah sekarang karena ASEAN Cina. Nah, ini dimulai dari ASEAN. Jadi setelah itu kan mulai 2007 kan mulai ASEAN Cina. Tapi full pemberlakuan ASEAN Cina FTA itu kan 2012. Nah setelah 2012 ke sini mulai masuk barang-barang impor. Nah di situ disisipi ya. Jadi pertama mereka importnya banyaknya kain. Nah, begitu ada rantai yang terputus. Nah makin lama makin terputus. Di sana ada mulai waktu itu sempat ada era deindustrialisasi di mana beberapa perusahaan yang asalnya produsen karena gampang impor, ya, mudah impornya banyak masuk. Nah dia impor matiin sedikit pabriknya. Akhirnya full jadi importir. Nah di situ integrasinya mulai lemah, mulai terputus. Ya itu terjadi sampai sekarang. Plus juga dimasukin barang-barang import yang ilegal gitu ya. Memang beberapa kali pemerintah juga ada beberapa obat ya seperti ada restrukturisasi permesinan pada waktu di tahun 2009 sampai 2016 itu lumayan membantu kita untuk bertahan lah istilahnya, untuk bertahan. Kalau fully seperti yang dulu ya belum ya, tapi itu membantu untuk bertahan gitu ya. Nah, tapi itu bisa karena di sana setelah 2005 itu 2008 kan ada krisis juga, 2012 gitu ya, nah, itu kan ada krisis juga ya, dan kita masih bisa bertahan ya di saat itu gitu ya. Nah untuk ada pabrik yang stop juga, tapi ya nggak sebanyak ini gitu. Kalau ini kayaknya udah banyak yang stopnya terlalu banyak dan yang di PHK juga udah sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi begitu ada tadi yang sampaikan Pak Jimmy, begitu ada Permendak 36, nah ini mulai ada optimisme lagi di kami ya. Dari hulu sampai hilir kita punya optimisme lagi, kita bisa balik. Karena Permendak 36 ini benar-benar untuk membuat pasar domestik benar-benar bisa kita kuasai. Nah, kalau ekspornya lagi banyak tantangan, minimal pasar domestiknya bisa kita kuasai, hulu hilirnya juga akan integrasi. Itu akan menjadi bekal kita mungkin 2025, 2026. Kalau integrasi kita diperbaiki sampai 2025, 2026, saya kira dalam 2 tahun ekspor kita akan boost ya. Tapi betul-betul harus jangan ganti-ganti nih. Ini kebijakannya, kalau kebijakannya ganti-ganti ini akan membuat investasi kita ragu-ragu gitu. Tapi kalau ini full bisa jangka panjang kebijakannya, saya kira investasi juga akan ada keyakinan di situ untuk orang berinvest. Dan 2027 saya kira ekspor kita akan naik sangat tinggi. Karena untuk sekarang kalau kita ekspornya ini seperti yang Pak Presiden katakan, kalau kita ketergantungan sama bahan baku impor, daya saing ekspornya itu nggak akan baik gitu. Jadi memang ke depan kalau kita mau ekspornya bagus, harus berbasis pada bahan baku lokal. Kita tidak ketergantungan sama bahan baku impor. Jadi ternyata dengan adanya free trade agreement ASEAN China itu malah sebenarnya yang tujuannya berniat baik malah karena kita belum terlalu siap secara domestik malah jadi memukul gitu. Dulu bahkan di sebelum 2008 itu kan kita dengan Cina tekstil ya surplusnya sampai sekitar 500 juta US dollar. Bukan 2008 ke belakang surplusnya. Tapi sekarang udah negatif, mungkin negatifnya sekarang udah hampir 4 miliar US dollar. Oke. Jadi itu yang malah harus diperhatikan ya dengan Permendak nomor 36, nanti perlahan-lahan baby steps domestik bisa semakin kuat, nanti ekspor juga akan semakin baik gitu ya. Oke, ditambah lagi ya harusnya daya beli masyarakat juga akan semakin baik. Tapi tadi kunci adalah kestabilan mengenai regulasi ini harus tetap dijalankan, jangan tidak konsisten gitu ya. Baik. Ini sebelum saya ke Pak Jempi, saya ingin tahu bagaimana asistensi dari APSIVI sendiri untuk membantu anggota Anda yang memang harus terpuruk dengan keadaan ini gitu, Mas Redma? Ya di kami memang beberapa setiap pabrik, setiap perusahaan tentu menyikapi kondisi ini kan beda-beda ya, karena ketahanan masing-masing perusahaan kan beda-beda ya. Ada yang kalau yang udah benar-benar nggak tahan ya stop gitu ya. Tapi ada yang masih bisa
masih bisa nutup sebagian lain, ada yang supaya tenaga kerjanya nggak banyak di PHK, dia atur jam kerjanya ya. Tapi tentu kita masih bantu. Nah terutama yang menjadi sekarang yang mulai jadi masalah itu adalah harga gas di kita. Karena kita 25% production cost kita kan ada energi, dan 75% dari 25% itu adalah harga gas. Dan kalau kita ke cost produksi mungkin sekitar 17-18% harga gas. Nah ini ada kan untuk HGBT akan berakhir tahun ini ya. Jadi kita anggap 2025 itu masih dilanjutkan dan dilakukan dengan betul-betul ya. Jangan kayak sekarang. Sekarang harga kita dapat kemarin awalnya dapat $6 per MMBTU, terus naik jadi 7. Dan 7 pun ada penalti, ada pengurangan kuota. Akhirnya sama-sama aja kita dapat harganya $9 gitu ya. Nah ini kalau ini bisa dijalankan, saya kira di satu sisi marketnya sudah di-secure oleh teman-teman pemerintah gitu, oleh Kemenko Perekonomian, Kemenperin, Kemendak gitu ya, udah di-secure marketnya. Nah ini daya saingnya perlu dijaga gitu. Jangan sampai ini marketnya di-secure, daya saingnya turun gara-gara harga gas gitu ya. Nah jadi supaya bisa kita tetap seperti masa jaya-jaya kita dulu ya. Ekspornya bagus, domestik juga kita bisa kuasai, tenaga kerja juga kita serap secara optimal gitu ya. Jadi ini harus sama-sama dijaga. Ya, gitu. Apalagi dengan mengingat ya populasi kita ya 270 juta ya. Kalau misalnya domestik kita kuat, sebenarnya apa sih yang perlu kita khawatirkan lagi mengenai hal ekspor atau apapun yang terjadi di luar negeri dengan jumlah populasi yang luar biasa gitu ya di Indonesia. Pak Jemi, silakan tanggapan Anda. Momen terbaik pada saat itu kapan? Apakah kurang lebih sama? Bagaimana menuju ke sana? Dan mungkin tantangannya ya. Ya momen kejayaan industri tekstil sama seperti yang Pak Redma katakan. Cuman kita yang harus jaga itu adalah ekosistem. Jadi ekosistem yang industri TPT yang sudah baik di dulunya, ini jangan sampai rusak. Ya. Karena untuk membangun satu ekosistem itu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup banyak. Dan perlu kita ketahui industri tekstil yang terutama di sektor intermediate sampai ke hilir itu padat modal dan padat karya. Jadi kita perlu satu kepastian hukum yang jelas agar teman-teman mau berinvestasi kembali. Kita harap makanya Permendak 36 ini yang sudah bagus ini harapnya dipertahankan dan dilanjutkan, malah diperbaiki lagi bila mana ada yang kurang baik, sehingga bisa membuat anggota kami punya semangat lagi untuk berinvestasi di sektor TPT ini. Memang market Indonesia cukup besar. Indonesia is 4th largest population. Yes. Dan semua negara itu melirik Indonesia. Dan Indonesia yang disebutkan negara yang cukup baik pertumbuhan ekonominya. Tapi jangan pertumbuhan ekonomi yang baik ini bukan dinikmati oleh rakyat Indonesia atau industri Indonesia, tapi dinikmati oleh produk-produk impor atau industri di luar negeri.